tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohim adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohim. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya, haleluya. Glory bagi Dia. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita ada sampai dengan saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semua karena kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Katakan semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak. Amin. Katakan semua karena anugerah-Mu. Semua. Haleluya. Anugerah tercurah bagiku. Amin. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah, di dalam nama Yesus HaMashiach kami bersyukur Bapa, berikan kami kesempatan untuk boleh tiba di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan ini Bapa. Kau sudah menjemput kami di dalam menghargai Bapa segala aktivitas kami. Kini gilirannya kami Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu, dan sebentar juga akan mendengarkan daftar-Mu atau firman-Mu yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami saat ketika kami melakukan segala tugas kami di dalam 6 hari di dalam dunia ini kami melakukan pelanggaran, apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau yang menyakitkan hati sesama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami menjadi lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami juga mohon sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal Bapa. Mari Kau halaukan dari mereka Bapa, sehingga mereka dapat hadir di kesempatan yang akan datang. Tuhan, berikan juga berkat bagi mereka dan sejahtera sukacita sebagaimana yang kami boleh peroleh hari ini daripada Bapak yang baik. Jika sahabat-sahabat kami ada yang mengalami sakit, penyakit atau kelemahan tubuh, Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Berikan sukacita buat mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, seberapapun kami yang ada, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Bapak, memimpin kami ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kami juga tahu ketika kami tidak bersekutu dengan Kau, kuasa-kuasa gelap dia akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami yang juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMashiach, kami katakan Tuhan, hancurkan Kau segala kuasa-kuasa gelap, anasir-anasir jahat. Kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga di tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini untuk Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMashiach namanya, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita menerima, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Selamat sabat. Selamat sabat. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Harus sukacita. Bukan kemarin sukacita. Ayo, haleluya. Berikan tangan kepada kiri kanan, katakan selamat sabat. Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Sukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat hidup semuanya. Kalahkan dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, sukan nama Yesus. Amin. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama Yesus, nama Yesus, mana yang Tuhan, nama Yesus, kota benteng yang katakan
dalam naunganmu. Ku buka hati, Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh berserah di hadirat-Mu. di hadirat. Oh, Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. menyembah. Sekali lagi kita nyanyikan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai-Ku. Engkaulah damai-Ku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Yang menyertai ku buka hati, di hadirat-Mu. Ambil alih Seluruh hidup diajarmu buka hati menyembah-Mu. Amin. buka hati menyembahmu, berserah Di hadirat-Mu. di hadirat. Oh, Kau ambil alih Ambil alih seluruh hidupku. seluruh hidup diajarmu menyembah. Buka hati, Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Bapa Kau ambil seluruh alih hidup kami karena kami siap seluruh mendengarkan firman-Mu. Haleluya. diajarmu menyembahmu. Haleluya. Saya serahkan kepada evangelis Bapak Yakub Sabari. Mari kita berdoa. Segala puji seluruh kami naikkan ke depan dan hadirat Bapa yang baik. Tuhan Yesus Mesias, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami. Jaga lindungi benteng pakar kami dan memberkati kami. Berikan kecukupan, kehidupan, sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama, merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Perbaharui kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai kehidupan kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Tuhan, kami boleh hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami mau mendengarkan firman kebenaran. Tuhan sendiri yang beracara di dalam kehidupan kami, bahkan Tuhan sendiri yang menuntun untuk Tuhan menyampaikan firman kebenaran. Hamba-Mu yang menyampaikan adalah manusia biasa yang penuh noda dan dosa, yang menyerahkan seluruh kehidupan hamba seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh, bahkan mulut yang dipakai untuk berbicara. Tuhan, hamba serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang berperan di dalam.
Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Dan firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Silakan buka kitab kita sesuai dengan apa yang saya sudah kasih, yaitu di dalam Yeskiel 22 ayat 26. Satu ayat aja saya minta untuk kita sama-sama bangun berdiri untuk kita baca. Yeskiel 22 ayat 26. Semua sudah temukan? Mari kita sama-sama membacakan satu ayat saja. 1, 2, 3. Imam-imam memperkosa hukum Tauratku dan menyajikan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari Sabatku. Demikianlah aku diingatkan di tengah-tengah mereka. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah paham itu semua? Sudah paham? Ya, biasanya yang hadir ini kalau dikatakan sehat-sehat semua, artinya bisa berbohong juga kan? Tapi kalau firman katakan bukan orang sehat yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan tabib atau kesembuhan, tapi orang sakit. Jadi istilahkan kita semua ini orang-orang sakit. Mau diistilahkan begitu? Nah, jadi kalau saya istilahkan gitu pasti semua bilang, ini Pak Yakub ini ada-ada saja. Kita ini kan sehat-sehat, kenapa diistilahkan orang sakit? Nah itulah, kita membutuhkan sesuatu, makanya kita hadir di tempat ini. Sebelumnya, saya minta untuk kita ucapan yel-yel kita, yel-yel GPF. Kalau saya katakan GPF bagi Yesus Hamasiah, dialah ya. 1, 2, 3 GPF bagi Allah, Yesus Hamasiah, dialah bagus, sempurna. Jadi GPF itu meyakinkan bahwa Yesus Hamasiah dialah Yahweh, karena dia datang dari surga ke dunia. Makanya orang dunia katakan, ketika katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu firman atau tidak? firman. Kemudian mereka katakan berbohong. Karena apa? Sebelum dia ke surga kan Henok sama Elia udah ke sana. Kenapa dia katakan dia tidak ada seorang pun yang tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sedangkan orang itu sudah di surga? Berbohong atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah di sana dan dia dari sana. Dia katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, sekarang saya tanya, Henok generasi keberapa? Terlebihnya yang mahasiswa itu tolong jawab dulu. Nuh generasi keberapa? Abraham generasi keberapa? Harus tahu supaya kita di masyarakat orang tanya kita tahu. Nuh itu generasi ke-10, Abraham itu generasi 20. Bapaknya Nuh siapa? Siapa bapaknya Nuh? Lamek.
Bapaknya Abraham siapa? Tidak tahu. Oh, bapaknya Abraham Ishak. Oh, anaknya. Ini gimana sih mahasiswa nih? Harus tahu. Iya kan? Nah, ini kita tahu. Kita belajar supaya kita mengetahui dan supaya orang tidak usah berbohongin kita. Kemudian orang juga katakan begini, ketika dia disalibkan, siapa yang disalibkan? Yesua atau orang kita dulu bilang Yesus. Dia katakan kepada orang yang di sebelah kanan ketika dia katakan, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kemudian Yesus katakan apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kan orang lain ini Firdaus, ini Golgota bukan Firdaus. Berbohong atau tidak? Nah, itulah yang disebut bahasa-bahasa roh yang orang tidak mengerti. Bukan bahasa roh yang ciki-ciki karawa. Itu bukan bahasa roh, itu bahasa-bahasa. Bahasa roh itu harus orang mengerti artinya. Dia katakan, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Itu satu pengakuan. Bapak Ibu nggak diakui bahwa kamu bersama-sama dengan Tuhan saat ini? Pak Johnson bersama-sama dengan Tuhan saat ini? Belum tentu. Karena belum kita dengar dari Tuhan. Kalau Pak Johnson bilang iya, saya belum yakin karena Tuhan belum katakan itu. Bilang, Johnson, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi ada janjinya, dia katakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Berarti benar gak jawaban Pak Johnson? Benar. Bisa diakui benar karena kita berkumpul dalam nama Tuhan. Iya kan? Jadi orang bahasa-bahasa kadang-kadang orang tidak mengerti. Orang tidak paham. Terus orang membuat itu supaya menjadi satu dakwah. Bapak Ibu tahu firman yang tadi kita baca. Saya kasih judul apa? Imam-imam memperkosa. Tahu perkosa? Perkosa itu bahasa apa? Bahasa Indonesia yang arti lainnya apa? Dia memaksakan sesuatu, perbuatan tidak menyenangkan, atau yang disebut rudal paksa. Kalau bahasa hukumnya ya nggak Pak? Iya. Ya kalau perkosa ini rudal paksa. Ruda ya, rudal bukan rudal ya. Rudal paksa kan? Nah, iya. Jadi begitu bahasa-bahasa hukumnya. Jadi satu paksaan, perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah ini imam-imam, kita baca ini aja kita bingung. Imam-imam perkosa. Bapak Ibu bingung nggak? Nggak bingung benar, saya tanya. Siapa yang nggak bingung angkat tangan? Ya. Ya jelas kan? Bingung nggak? Kan jelas. Imam-imam memperkosa berarti sesuatu perbuatan yang dibuat imam-imam itu tidak berkenan, tidak baik. Ya kan? Dia membuat sesuatu yang merusak. Itu jelas merusak. Memperkosa itu merusak atau tidak? Merusak. Nah siapa tuh imam-imam? Kita tanya, siapa tuh imam-imam? Pasti pada tanya, imam-imam itu siapa? Imam-imam kalau kita lihat dalam pelajaran yang lain atau itu adalah suatu pimpinan dalam unsur agama. Atau pengajar dalam unsur agama. Nah ini memperkosa. Melanggar. Iya, iya kan? Jadi kalau kita lihat, nah ini yang kita harus tahu. Bagaimana kita belajar, kita mengerti apa yang sebenarnya kita harus ikut.
kita kenapa hadir di tempat ini? Dan kita semua ini dulu ibadahnya hari Minggu. Tapi hari ini kita ibadah hari Sabtu atau hari Sabat. Nah, kalau hari Sabtu tuh bahasa apa? Hari Sabat. Bahasa Ibrani. Kalau Minggu bahasa Ibraninya apa? Yang mahasiswa tolong jawab. Rison. Kalau Senin apa? Senin? Sesni. Kalau Selasa? Selsi. Kalau Rabu? Repi. Kalau Kamis? Jumat? Sabtu? Sabat. Nah, kalau kita tahu yang berbicara tentang Sabat itu adalah hukum yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Percaya bahwa Sabat itu ditulis oleh Tuhan sendiri? Percaya atau tidak? Percaya. Kalau 10 firman itu ditulis Musa atau Tuhan? 10 firman itu ditulis Tuhan dalam 2 loh batu, kemudian diberikan kepada siapa? Bukan tulisan Musa. Tahu ayatnya? Di berapa ayat berapa Pak Dahlan? Supaya kita tahu lebih jelas. Jangan dibohongin orang. Ditulis oleh jari Tuhan di mana? Terdapat di mana? Ditulis oleh jari Tuhan. Keluaran 31 ayat 18. Seorang bacakan untuk kita. Keluaran 31 ayat 18. Yang adik-adik mahasiswa tolong bacakan. Keluaran 31 ayat 18. Ini firman Tuhan. Dan ketika ia telah selesai berbicara dengan Musa di atas gunung Sinai, maka diberikannya kepada Musa kedua loh batu kesaksian, loh batu yang bertuliskan dengan jari Tuhan. Dengan jari siapa ditulis? Jari Musa apa Tuhan? Tuhan menuliskan sendiri. Itu yang kekal. Itu tidak bisa diganggu gugat. Dan semua 10 firman itu, semua kitab yang sebesar itu tuh tergantung pada 10 firman. 10 firman atau 10 hukum Taurat disebut 10 firman atau 10 hukum atau 10 firman. Itu sama. Nah, orang bila katakan itu tidak berlaku lagi, benar atau tidak? Jadi harus mengerti apa yang ditulis Tuhan, apa yang ditulis manusia. Yang ditulis manusia aja bilang gak boleh hilang, apalagi ditulis Tuhan. Itu kekal. Berapa orang yang meninggal ketika Musa pergi untuk menerima 2 loh batu itu? Berapa orang yang mendekati Gunung Sinai itu kekudusan Tuhan itu? Dikatakan jangan mendekat, nanti kamu mati. Karena apa? Karena kita jangan mendekat, karena apa? Karena ada kekudusan Tuhan. Kenapa ini sampai hari ini ada? Karena saat Musa menerima itu menutupi mukanya. Supaya apa? Orang lihat memandang muka Musa aja sampai bersinar-sinar. Sampai orang itu tidak mampu melihat wajahnya. Apalagi Tuhan sendiri. Hari ini siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan? Pak Johnson pernah bertemu dengan Tuhan? Bertemu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, Pak. Ya kan nggak ada yang tahu Pak Johnson. Kan saya tahu, tanya itu supaya saya tahu. Kalau dalam roh kan sendiri-sendiri, bisa juga berbohong, bisa juga benar, iya kan? Jadi saya tanya itu supaya
Itu kan secara real, ya kan? Jadi kalau kita bertemu dengan, saya bertemu dengan Tuhan dalam roh, siapa yang tahu? Itu kan bisa aja kan? Tapi Tuhan katakan apa? Di dalam Ibrani berapa? Dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Coba seorang bacakan untuk kita. Ibu Sutia bacakan untuk kita. Minta tolong. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Elohim. Jadi orang yang melihat Tuhan itu orang yang kudus. Yang masih bermain-main dengan dosa itu bohong kalau dia bilang melihat Tuhan, jangan percaya. Yang masih minum mabuk, masih merokok, itu tidak bakalan ketemu dengan Tuhan. Karena harus hidup kudus. Karena firman katakan itu yang pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu firman. Jadi kalau kamu mau bertemu dengan Tuhan harus hidup kudus. Tanpa kekudusan kamu tidak pernah melihat Tuhan. Kalau kamu mengaku bilang melihat Tuhan secara roh atau apa, tapi kehidupan kamu tuh yang orang lihat. Menandakan bahwa orang kamu percaya kepada Tuhan. Saya kemarin, kan udah berapa minggu? 2 minggu ya, saya tidak ada. Saya kemana? Saya kan kakak saya yang nomor 2, dia pernah ikut kebaktian di sini. Mungkin sama anaknya saat itu. Iya kan, Ibu Felni, ada yang mungkin kenal. Jadi saat itu dia ikut pas kita puasa mungkin ya. Jadi dia sehari semalam sama anaknya di sini. Saat itu anaknya mau operasi giginya. Ternyata dia ikut di sini, puasa di sini, dia nggak jadi operasi giginya, dia pulang ke Kupang dan giginya sembuh sampai sekarang. Nah itulah saya sama Pak Tony kita ke sana sama saudara-saudara yang di sini, kita semua pulang. Kenapa kita pulang? Karena itu kakak saya nomor 2. Dan bapak saya meninggal, kita masih kecil-kecil, termasuk Tony juga masih kecil, saya juga masih kecil, dan itulah dia yang bisa membimbing kita, bisa melihat kita, memperhatikan kita, sampai saya sekolah, tinggal sama dia. Jadi itulah, jadi kita pulang ke sana, tapi tidak sia-sia yang kita pulang ke sana. Ada satu kesaksian yang baik yang untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita baru-baru ini ada rencana mau ke Baktian Padang kan. Terus pas Ibu Ratna WA itu, istri saya dia bilang, gimana kalau kita ajak saudara-saudara, nanti kan makanannya terbatas gitu aja kan. Karena sering kalau kayak gitu pasti ada yang saudara atau ponakan-ponakan suka ikut. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah salah satu ladang, ada salah satu ini untuk kita tuai. Kemarin yang kita hari perjamuan kudus kan, ada ponakan-ponakan saya ada di sini. Itu menjadi satu pertanyaan juga sampai saat ini. Karena apa? Mereka menemukan sesuatu yang baru. Barunya apa coba? Ya? Iya, salah satunya penyebutan nama. Terus apa lagi? Kalau tentang perjamuan kudus, Pak, yang belum dilakukan oleh sebenarnya gereja dulu dan sekarang. Apa? Iya, Pak. Jadi cuci kaki itu tidak semua gereja melakukan itu. Nah padahal itu kan Tuhan katakan wajib.
Aku adalah guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri katakan gitu kan. Aku membasuh kakimu. Kamu pun wajib saling membasuh, wajib. Itu siapa yang katakan coba? Yesus sendiri katakan. Itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah sekarang gereja-gereja lain, mereka tahu gak itu? Iya, Petrus katakan tadinya dia nggak mau. Dia bilang sekali-kali kamu tidak akan membasuh kakiku. Iya kan? Tuhan Yesus tegaskan, kalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Itu kata siapa? Yesus masih sendiri. Terus dia ketakutan nggak? Tuhan jangan saya kaki saja, tapi dari kepala sampai. Kadang-kadang orang tuh digertak baru takut. Tapi kalau nggak digertak nggak takut. Mau melakukan firman. Makanya waktu kita sarasehan di mana? Di Jogja. Sebelumnya itu kan Ibu Gembala Priscilla kan tawarin itu kitab suci. Jadi saya beli satu. Dan kitab suci itu saya karena lewat postingan-postingan saya mereka bertanya dan mereka minta dikirimin kitab yang sebenarnya ada itu. Nama itu udah saya kirim itu. Dan itu menjadi satu bahasan di satu gereja. Itu bukan per orang, tapi satu gereja. Kalau kita senang nggak kalau kita karya dibacakan oleh orang banyak? Pasti kita senang. Makanya kita tahan-tahan, jangan kebaktian padang ditahan, dibatasi oleh kita sendiri. Jangan sampai seperti firman Tuhan. Tuhan pergi, hal kerajaan surga itu apa? Dia pergi sana, dia tinggalkan talenta. Ada yang satu, ada yang dua, dan ada yang berapa? 5 ya. Nah, jadi disuruh kita tuh memperbungakan. Yang satu itu dia jaga supaya jangan apa? Jangan diambil orang, terus dia kubur. Itu berkenan atau tidak? Itu sama aja yang orang tiap hari beribadah hanya untuk diri dia sendiri. Tapi kita beribadah itu untuk orang lain juga. Bapak Ibu mengerti itu? Jadi itu, sesudah itu, jadi waktu saya sampai di sana, ternyata mereka udah tunggu. Jadi saat itu kita kumpul, ada ibu 2 orang, termasuk saudara kita. Mereka tunggu dan mereka bertanya tentang itu. Sekarang kita sudah bahas di gereja kita dan banyak yang mereka tinggalkan gereja. Karena mereka ada yang takut. Karena disebut apa? Saksi Yehova. Iya kan? Saya bilang saksi Yehova, kamu coba tunjukkan gerejanya di mana? Saksi Yehova itu tidak punya gereja. Mereka itu cuma jalan dan bersaksi. Dan yang benar itu bukan Yehova, Yahweh. Kenapa yang benar itu Yahweh? Karena memang saat itu Tuhan mengungkap, Tuhan ungkapan atau ditulis? Sekarang kita harus tahu, Tuhan ungkapan atau ditulis? Bapak Ibu, Tuhan itu pertama itu dia menulis. Menulisnya apa? Yang 10 hukum. Itu dia menulis. Tapi saat Musa, dia mengutus Musa untuk menuntun bangsa Israel. Dia katakan atau dia tulis? Dia katakan. Waktu Musa melihat apa? Rumput duri ya, atau apa tuh terbakar kan, dia mau mendekati semak belukar. Terus apa kata Tuhan? Lepaskan kasutmu karena di tempat ini kudus. Kemudian Musa katakan, Tuhan kata, aku mengutus untuk menuntun bangsa Israel ini. Terus Musa katakan apa? Kalau mereka bertanya tentang namamu, aku katakan apa? Nah situlah Tuhan mengungkapkan, inilah namaku.
dan sebutanku turun temurun. Kenapa sebutannya cuma di Israel, di Indonesia pakai LA, AL, LLA, H. Kenapa pakai itu? Itu nama siapa yang kasih? Perlu harus dipertanyakan. Karena dikasih Tuhan itu, lihat di kamus Alkitab tentang Tuhan, salinan Tuhan bangsa Israel. Tuhan ada tuh di belakangnya. Itu di situ jelas-jelas. Itu namanya Yahweh. Jadi Tuhan memberikan perkataan, inilah namaku, akulah Yahweh. Inilah namaku dan sebutanku turun temurun. Jadi bukan di YHWH, bukan. YHWH jika ditulis dalam bahasa Ibrani kan tidak seperti YHWH yang Indonesia, bukan. YHWH itu bisa dibaca kalau bahasa Ibrani. Tapi bahasa Indonesia lu terjemahkan, lu tulis per huruf yang nggak bisa dibaca. Bacanya tetap YHWH. Makanya jangan dibodohin sama orang yang titel berpangkat tinggi tapi tidak mengerti tentang arti firman Tuhan. Tuhan memberikan namanya itu dengan perkataan, bukan dengan tulisan. Jadi harus paham itu. Tuhan berikan namanya untuk disebut. Mereka bilang jangan sebut, nanti berdosa. Kan inilah sebutanku turun temurun. Jadi kita harus menyebut. Makanya yang bilang ini imam-imam ini mulai, termasuk imam-imam di Indonesia. Memang ada imam di Indonesia. Ya istilah di sini. Kalau istilah kitab suci imam, tapi kalau istilah gereja banyak bedanya. Ada yang hamba Tuhan, ada yang pendeta, ada yang evangelis, ya kan? Ada yang gembala, ya kan? Diaken dan seterusnya. Tapi termasuk kalau dia termasuk dalam suatu pimpinan atau pengurus di dalam satu wadah, ya itu pasti disebut seperti itu karena di dalam kitab suci ada imam agung, ya kan? Ada imam kepala, ya kan? Nah kalau istilah kata kita juga ada. Ada ketua ini, ada ketua ini, ada ketua sinode, ada ketua ini. Itu kan ada di dalam struktur organisasi yang kita lihat sekarang. Tapi tujuannya mau menyesatkan atau tidak, itu yang perlu kita tidak tahu. Makanya kan saya bilang, waktu kita di sana kebaktiannya, saya baru lihat ya orang meninggal kebaktiannya apa? Manusianya seperti itu. Ya mungkin baru pertama saya lihat, karena dulu di kampung juga, ini sampai jalanan besar juga ditutup karena manusianya masih ada. Maksudnya orang kehadirannya. Sampai tenda itu ada berapa tempat, tapi pas selesai ibadah tutup petinya, karena hujan besar ada tembok ada tenda yang rubuh. Dan sesudah itu ternyata pestanya juga besar. Tapi kalau pesta di sana kan mereka ada tempatnya. Ini yang buat katanya hijau, ini yang kuning, ya kan? Jadi makanannya beda-beda. Ternyata banyak yang tahu bahwa saya tidak makan yang haram. Pas saya ke sana, om di sana aja katanya. Itu yang khusus katanya. Kita makan juga pas makan, om itu jangan ya. Berarti mereka tahu saya tidak pernah menyajar. Tapi kenapa mereka tahu? Karena itulah kita nggak perlu beritahu dengan ini, tapi dengan sikap. Kita tidak perlu katakan saya bertemu dengan Tuhan dalam roh. Iya kan? Tapi kalau kita berubah, ya kan? Apa? Tadi firman apa di dalam Ibrani 12 ayat 14? Iya. Jadi kita harus kejar kekudusan. Kalau kita mau untuk hidup berkenan kepada Tuhan.
Ya, kita baca lagi di dalam jadi tadi bacaan kita itu ada berapa poin yang kita harus tahu. Berapa poin yang kita harus tahu? Saya bacakan untuk kita kembali. Di sini dikatakan imam-imam memperkosa hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu 10 firman atau 10 perintah. Nah, ya kan? Atau 10 hukum. Itu namanya hukum Taurat. Kalau kita lihat di dalam terjemahan lain disebut 10 firman atau 10 perintah, ya kan? Nah, kalau 10 firman berarti firman itu hanya ada 10. Nah, ini 10 aja orang belum memahami dengan benar. Masih membuat patung, ya kan? Patungnya bukan patung manusia aja yang disebut patung, pohon juga bisa disebut patung kalau bukan pohon asli. Ya kan? Jadi pohon itu bertumbuh. Kalau dia tidak bertumbuh terus subur, itu pohon atau bukan? Dia tidak bertumbuh, tapi subur. Bisa tahu nggak ini? Ada yang pohon yang lebih cantik dari pohon yang asli. Tapi di dalamnya ada kepalsuan. Makanya hati-hati. Cewek pun demikian. Yang belum belum berkeluarga, hati-hati. Ada yang palsu, ada yang asli. Ya kan? Jadi imam-imam memperkosa hukum Taurat. Kata siapa tuh? Itu kata Yahweh sendiri. Karena dia tahu. Ya kan? Nah, dan menyajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Jadi tentang kekudusan itu bukan baru sekarang. Iya kan? Tentang haram, halal itu atau haram tidak. Tahir itu bukan baru sekarang. Tapi sejak dahulu itu sudah ada. Tahu nggak waktu Nuh? Udah ada belum itu? Adanya apa? Di situ Tuhan perintahkan, ambillah 2 pasang atau 1 pasang binatang yang apa? Halal 1 pasang. Binatang haram 1 pasang. Jangan tambah-tambahin. Berarti sudah ada yang haram itu. Tuhan sudah katakan itu. Dan binatang yang tahir berapa pasang? 7. Yang tidak haram. Berapa pasang? 7. Berapa 2 atau 7? 7. Nah, mulai deh. Jadi 7 pasang. Kenapa 7 pasang? Takut habis dimakan. Ya kata Pak Johnson begitu. Kalau perkiraan aja. Jadi ya ada perbedaan, sudah ada tahu. Jadi bukan ambil itu buat nantinya dimakan. Tapi dipelihara. Boleh nggak kita pelihara yang tidak haram atau haram? Boleh. Tapi dipelihara bukan untuk dimakan. Makanya jangan salah-salah. Iya kan? Jadi kita jangan fanatik atau membuat sesuatu yang sebenarnya itu tidak dalam apa yang tertulis. Iya kan? Jadi di situ dikatakan apa? Diperingatkan ini kepada imam-imam. Nah, kita di sini sebagai imam atau tidak?
Iya. Jadi kata firman Tuhan, ditinjau dari segi waktu, sebenarnya semua ini sudah menjadi pengajar-pengajar atau pemberita-pemberita firman. Bapak Ibu mau nggak menjadi pemberita firman? Harus pergi pakai toa dan lewat tengah jalan? Tidak perlu. Lewat sikap aja sudah menjadi berkarya. Kita di sana sesudah acara apa yang ini? Mereka bilang ini kebetulan kita ketemu. Kita ketemu dan saudara-saudara kita kan 10 orang. Kalau bapak kita cuma 1 orang, dia anak tunggal. Dan kita 10 orang. Yang 2 wanita sudah meninggal semua. Yang udah pernah ke sini itu sudah meninggal semua, termasuk Sepri yang pernah baptis di sini di Mutiara Gading. Bukan Mutiara Gading, di sini di dekat rumahnya Pak Rustanto. Itu yang depan sini yang biasa baptis itu. Ya, Brahmo. Iya, itu dia baptis di situ, tapi dia sudah berpulang. Jadi itulah. Jadi sesudah itu apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Pada saat saya bertemu dengan mereka, ternyata terjadi penginjilan yang kecil-kecilan kalau orang bilang. Karena kita ngomongnya di dapur, sedangkan di dapur yang banyak ibu-ibu. Ya kan, mereka bertanya, kenapa gini kan? Nah, sekarang kita sudah belajar, sedangkan gereja kita makin berkurang. Nah, makanya itu kita harus mengerti yang benar. Supaya pengajaran apapun datang kita harus tahu. Jangan kita anggap yang dulu itu benar. Orang pendidikan tinggi itu benar. Belum tentu. Karena dia berpendidikan tinggi, dia berdasarkan apa yang dia harus belajar. Tapi jangan bilang yang pendidikan tinggi ada yang tidak benar. Ada banyak yang benar, tapi ada juga banyak yang tidak benar. Iya kan? Jadi seperti dulu juga ada imam yang benar, ada imam yang penuh kasih. Termasuk yang dikasih kuburan itu imam atau tidak? Kasih kuburan Tuhan Yesus. Dia termasuk satu imam. Tapi hatinya baik, punya penuh kasih. Dia tidak perlu harus memberitakan dengan suara yang ini, tapi dengan sikapnya menyatakan bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang berkenan. Jadi imam-imam memperkosa imam-imam memperkosa hukum Tauratku, kata Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang menyatakan, menyajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Jadi ada yang kudus bagi Tuhan. Makanya tadi saya contohkan saat Petrus sama Tuhan, dia bilang, sekali-kali engkau tidak membasuh kakiku. Tuhan Yesus sendiri katakan, tegaskan kepada dia, jika aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Kan kamu sudah menyebut dia guru dan Tuhan. Terus kenapa kamu tidak mengikuti? Kan dikasih pelajaran yang baik. Makanya Bapak Ibu, kalau pelajaran yang baik dari Bapak Gembala kita, dari Pak Dahlan, ataupun dari Pak Johnson sendiri, jika baik. Tapi kalau tidak baik, jangan diterima. Karena apa? Ada imam yang apa? Menyesatkan atau memperkosa. Itu kata jelek, kata yang agak kasar.
dan tidak mengajarkan. Jadi apa yang baik itu kita harus ajarkan kepada orang. Tentang makanan. Ada pengajaran nggak di dalam kitab suci? Di mana? Ya? Iya. Imamat 11 itu pengajaran tentang makanan. Kenapa tidak ikutin? Itu kan kitab suci. Makanya saat siapa yang ke Kapernaum? Tahu nggak cerita tentang ke Kapernaum? Siapa yang ke Kapernaum? Seorang hamba Tuhan, namanya siapa? Yang dia pernah ke rumah perwira di Kapernaum. Petrus atau Paulus? Yang adik-adik mahasiswa, Petrus atau Paulus yang menuju ke Kapernaum? Petrus. Dia berjalan ke Kapernaum, dia kan ke tempat perwira di sana. Dia di tengah jalan, dia mampir dari Simon penyamar kulit tempatnya. Dan jam 12 siang dia mau berdoa sedangkan dia merasa lapar. Terus apa yang terjadi pada dia? Coba kita bacakan supaya kita tahu. Di dalam mana tertulis di mana Pak Dahan? Kisah 10. Ya? Kisah 10. Kisah 10. Seorang bacakan untuk kita. Ibu Ratna boleh? Kisah 10 ayat berapa Pak Dahan? Kisah 10 ayat. Coba ayat. Kisah 10 ayat 14, Ibu. Kisah 10 ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Ini kitab perjanjian baru atau perjanjian lama? Baru. Terus yang Petrus katakan itu benar atau salah? Benar. Terus Petrus ini hamba Tuhan atau hamba-hambaan? Petrus ini adalah hamba Tuhan. Secara tidak langsung dia sudah memberitakan bagaimana memakan sesuatu. Iya kan? Biarpun itu arti lain. Jadi memakan itu dua arti yang sangat berbeda. Iya kan? Karena dia Tuhan itu sebenarnya maksudnya itu mencontohkan yang harus dia pergi ke sana itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan kita membedakan, oh ini adik-adik mahasiswa ini dari sana jadi nggak perlu kayak gitu. Tapi tentang kita memberitakan firman Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang tertulis. Sesuai dengan apa yang tertulis, jangan tambah-tambah firman. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan apapun yang dia katakan itu adalah dia bilang apa yang tertulis. Makanya hati-hati kalau kita menyampaikan tentang apa yang kita harus sampaikan. Jangan kita pakai pengetahuan kita untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya kita mau putar balikan. Seperti apa? Imam-imam ini, karena mereka memutar balikan itu untuk menjadi kesenangan buat mereka, kemauan buat mereka, kemauan buat pengetahuan mereka, kemauan mengenai apa yang mereka sudah pelajari waktu mereka sekolah, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya kan? Makanya di situ Petrus katakan apa? Dia sendiri kan tidak Tuhan. Jadi itu salah satu Tuhan menguji perkataan kita, perbuatan kita. Apakah kita yakin dengan apa yang kita lakukan?
Orang bilang itu kan perjanjian baru. Ini kan perjanjian baru. Petrus sendiri katakan, aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Jadi ada makanan haram, ada yang makanannya tidak haram. Makanya baca Imamat 11 kata Ibu Musrifah. Disitulah dikatakan inilah yang boleh kamu makan dan inilah yang boleh tidak kamu makan. Nah, makanya saya suka tanya, ketemu saudara-saudara, di gereja kamu sudah pernah mengajari tentang hal makanan? Sudah pernah belum di antara sini? Saya yakin kalau kita tempat sini sudah diajarkan. Tapi gereja-gereja lain pasti belajar tentang berkat-berkat. Berkat-berkat itu bukan masalah kebenaran, bukan. Itu masalah dari Tuhan. Masalah kebenaran itu yang melakukan sesuatu yang tertulis. Itulah kebenaran. Itu urusan berkat itu kan urusan Tuhan. Karena dia katakan carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi orang yang mencari kebenaran pasti mendapat berkat. Nah, jadi itu dikatakan tidak mengajarkan. Jadi imam-imam itu seorang yang sebenarnya menuntun orang, mengajari orang, ya kan, untuk berbuat hal-hal yang baik. Nah, Paulus sendiri dikatakan saat itu dia menuju ke tempat mana? Ke Kapernaum, di perwira di Kapernaum. Kaisarea bukan Kapernaum ya Pak? Kaisarea. Ya Kaisarea, bukan Kapernaum, Kaisarea. Jadi dia menuju sana. Tapi Tuhan mengizinkan untuk dia singgah di rumah tempat Simon ya. Simon penyamak kulit. Nah, di situ dia jam 12. Dia di situ dikatakan jam 12 dia naik untuk berdoa. Jadi jam 12 itu adalah jam untuk berdoa sebenarnya. Iya kan? Saat itu dia merasa lapar. Dan ada penglihatan yang menunjukkan, dan itulah jawaban dia, karena di situ ada binatang haram dan binatang yang tidak haram. Sedangkan dia katakan, aku belum pernah memakan sesuatu yang haram. Itu pengakuan yang sangat mutlak untuk kita tahu. Jadi jangan bilang itu perjanjian lama, itu perjanjian baru, mulai pakai doktrin. Iya kan? Nah, pakailah yang tertulis. Ya. Tidak mengajarkan perbedaan antara najis dengan yang tahir. Harus tahu berbedakan. Inilah salah satu contoh. Jadi yang belum tahu itu harus belajar. Sudah harus tahu bahwa ini yang tidak boleh dan ini boleh. Dan itulah firman Tuhan. Ini berusaha bila mau hidup berkenan kepada Tuhan, tapi berbuat melanggar Tuhan. Iya kan? Kalau kita melakukan seperti itu, melanggar kehendak Tuhan atau tidak? Melanggar kehendak Tuhan. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Sampai hari ini pernah ikut pengajaran. Kalau kita kan udah tahu, makanya kita melakukan hari Sabat. Tapi Bapak Ibu yang hanya menuntun berkat, menceritakan tentang berkat Tuhan, apakah mereka sudah belajar tentang hari-hari Sabat? Hari Sabat itu hari yang sebenarnya itu Tuhan lakukan.
kebiasaan Tuhan. Yesus Almasih sendiri itu kebiasaan. Dia terbiasa dengan itu. Itu firman Tuhan. Makanya sesuatu yang baik itu bukan selamanya itu benar. Iya kan? Tapi yang benar itu pasti baik. Tapi banyak juga yang tidak mau menerima. Karena sesuai dengan doktrinnya, sesuai dengan apa yang dia sudah pelajari. Nah, sampai hari ini dia makan minum dari sini. Kalau dia berbalik, nanti dia makan dari mana? Orang berpikir seperti itu. Jadi itu. Mereka menutup mata tentang hari-hari Sabat. Hari Sabat itu milik siapa coba? Hari Sabat itu punya siapa? Punya Tuhan, bukan punya kita. Iya kan? Makanya Tuhan membuat hari Sabat itu menjadi satu tanda perjanjian antara aku dan mereka supaya orang mengenal. Jadi orang yang melakukan hari Sabat itu adalah umat Tuhan. Tapi yang tidak melakukan hari Sabat bukannya umat Tuhan. Itu firman-Nya itu coba di dalam Yeskiel 20 ayat 20 bacakan. Saudara si Reva tolong bacakan untuk kita Yeskiel 20 ayat 20. Yeskiel 20 ayat 20. Dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah yang Elohim. Iya. Jadi itu merupakan salah satu tanda supaya orang mengenal kita. Bukan tandanya pasang salib besar-besar. Saya pernah menemukan itu di dalam firman Tuhan bahwa itu tanda bahwa orang Kristen, orang percaya. Tidak ada tanda seperti itu. Saya baca di dalam. Kalau temukan itu, tolong kasih tahu saya. Dalam arti bukan benci salib, bukan maksudnya. Tapi merupakan salah satu kebenaran, tanda. Jadi kalau kita mau supaya orang mengenal bahwa kita adalah umat Tuhan, berarti kita harus melakukan Sabat. Karena itu menjadi satu tanda. Nah, tapi yang terakhir dia katakan apa? Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Siapa yang berkata seperti itu? Yahweh sendiri. Jadi kita menyanyikan Tuhan itu seperti itu. Tidak melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dalam arti begini, orang bilang, oh saya bersabat jadi nggak perlu hari Minggu beribadah, hari Senin beribadah, jangan. Beribadah itu hari apa saja boleh tentang ibadah. Karena Tuhan sendiri katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi pas orang beribadah hari Senin di samping rumah, saya nggak ikut kan bukan hari Sabat. Itu sudah salah. Jadi kalau mau ikut ibadah hari apa aja boleh. Jadi ini kan hari Minggu mereka beribadah, jadi saya nggak boleh ikut karena saya di sini. Yang beribadah itu hari apa saja boleh beribadah. Tapi yang ditetapkan Tuhan itu adalah hari Sabat. Pas kita di sana, orang beribadah, oh ini beribadah. Ternyata yang sebenarnya hari Minggu ajak kita untuk beribadah, tak tahu dia sakit. Dia dari sana dia jadi dia sakit, dia juga tidak jadi ibadah, jadi kita juga enggak.
ternyata nggak bisa ikut. Iya kan? Jadi itulah yang kita harus lakukan, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hati-hati tentang firman Tuhan, karena firman itu adalah murni. Dia seperti pisau bermata dua, mengena sana dan mengena sini, mengena saudara dan mengena saya, kena kepada saya. Jadi itulah yang kita harus bedakan. Saya berbicara di sini bukan saya tuh orang yang itu, tapi saya katakan saya adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Jadi makanya tadi saya katakan apa? Kita ini seperti orang-orang yang sakit. Iya kan? Memang kata firman begitu. Belum tentu orang sehat itu membutuhkan tabib. Atau pernah lihat orang yang dia sehat selalu dia pergi ke rumah sakit. Iya kan? Dia pergi sampai orang tanya, "Pak, sakit apa?" Terus dia, "Saya nggak ada sakit apa-apa." Iya kan? Terus mereka tanya, "Terus Bapak kesini untuk apa?" Ya mau aja ke rumah sakit kan? Kan lucu. Jadi kita datang ke sini dengan satu maksud dan tujuan, yaitu kita diperbarui hari demi hari. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Bapak Yakub yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam refleksi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu atau dasar-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Yakub Salimah. Bagaimana kami harus menyikapi apa yang kami boleh dengar Bapak, dari pengajar-pengajar dan seterusnya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, bukan hanya di sini tapi dimanapun beliau dibutuhkan Bapak, lingkungan keluarga atau lingkungan lebih besar lagi, pekerjaan barangkali seperti itu Bapak, kami taruh dalam Tuhan. Berkati juga kesehatannya, berkati pekerjaan yang boleh dilakukan, bahkan seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga ingin menyampaikan sedikit refleksi dari apa yang sudah disampaikan. Mari Bapak, ajarlah kami supaya kami kemudian sama-sama berkati, baik yang menyampaikan refleksi maupun seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu, dilatih suara Asia, dan sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Ibu saudara kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Dan diberkati. Amin. Amin. Sudah tadi ya, tambahan. Nih, refleksi tadi kita lihat dari ayatnya. Yehezkiel 22 ayat 23. Bapak Ibu baca, ada kan dikatakan di sana memutar balik kan? Ada kan? Maksudnya apa memutar balik itu? Ini merubah. Merubah. Ya. Bahkan juga dalam hal ini boleh dicatat nih. Ini mengatakan sesuatu yang sebenarnya bisa kita sampaikan, kita khotbahkan tapi dilarang. Akan saya katakan begini, seperti ini. Khotbah seharusnya tidak boleh tentang ini, tentang tentang berkat, itu teologi kemakmuran. Bapak Ibu ya setuju nggak dengan itu? Tulisannya kok diberkatilah roti makananmu. Loh, kenapa kita nggak boleh mengkhotbahkan itu, menceritakan itu? Bahwa saya diberkati. Tadi Ibu Ratna, bahwa saya tanpa obat pun bisa sembuh misalnya. Apa kita nggak bisa kemudian saya melakukan pekerjaan saya? Apakah nggak boleh mengkhotbahkan seperti itu, menyampaikan seperti itu? Boleh. Jadi jangan dibalik-balik kita harus terus begini. Korban derita, bahwa hidup di dalam Tuhan harus menderita. Memang harus menderita. Tetapi enggak itu terus derita, hati-hati kamu ya. Itu menakut-nakuti namanya. Teologi ketakutan kita diajarkan begitu. Yang diajarkan ada berkat, ya kok boleh. Di samping itu kamu hati-hati banyak.
pengajar-pengajar, atau ada kemudian derita yang kamu alami, ya boleh juga, silakan, semua ada di kitab suci itu kok. Nah ini yang dimaksud. Lalu kalau hari Sabat, nah sekarang dilakukan hari apa? Mohon maaf nih, hari yang lain kan? Maksudnya hanya satu hari yang diberkati, hari Sabat, tetapi dirubah menjadi hari Minggu. Nah kalau kita berkebaktian, atau pakailah istilah beribadah dari Senin sampai Jumat, ya terserah. Bahkan waktunya misalnya Jumat berketepatan jam 12, salah nggak? Nggak salah juga. Waktu itu milik Tuhan sendiri. Nah, kita di sana ada, kita dengar saudara kita di seberang mereka beribadah. Lalu mari kita bernyanyi di sini beribadah juga. Boleh nggak? Oh. Tapi kalau hari Sabat kan hanya satu. Lalu ada lagi yang mengajarkan bahwa misalnya hari Sabat sama sekali nggak boleh ngapa-ngapain. Ini kan masalah. Siapa bilang nggak bisa? Apakah itu perbuatan yang kebajikan? Kan boleh. Nggak boleh misalnya apa? Apa tuh? Melakukan di hari Sabat yang dilarang. Atau gini deh, tadi kan tentang makanan ya. Nggak boleh minum. Ini bukan ini ya, bukan mau menyindir. Nggak boleh minum apa? Kopi. Boleh nggak minum kopi? Boleh lah. Masa nggak boleh? Boleh minum teh nggak? Nggak boleh minum Coca-Cola. Bukan mengajarkan ini ya. Saya bukan di endorse sama Coca-Cola nih. Nggak boleh minum Coca-Cola. Misalnya seperti itu. Ada nggak diajarkan di dalam kitab suci? Tidak ada. Sepanjang bukan racun, minum aja. Atau ada di antara kita yang bisa minum racun terus sehat? Ada Pak, Kak. Makanan terus? Walaupun racun, tapi kalau nggak tahu kita, firman Tuhan mengatakan sekalipun racun. Ini maksudnya dalam keadaan kesadaran. Nah, ini racun, mari saya minum. Ini endrin atau apa kayak endrin ya namanya. Misalnya. Jadi ini yang dimaksud tadi itu. Jangan mengajarkan yang sebaliknya. Yang ada ya ajarkan. Oh situ ada berkat, ajarkan juga. Tetapi untuk mencari berkat harus kerja keras. Ya ajarkan juga. Kan ada tertulis. Di mana tertulisnya? Orang-orang yang belajarlah kepada suruh kita belajar. Pokoknya saya Tuhan yang menyediakan. Saya lebih duduk gitu. Nah, ini pengajaran yang sama. Ada yang mengajarkan seperti itu, ada Bapak Ibu, hati-hati. Tadi Pak Yakub katakan hati-hati. Itu maksudnya, jadi jangan sampai kita merubah apa yang tertulis, menafsirkan sesuka hati kita. Itu tadi, nggak boleh minum minuman yang bersoda, kata siapa? Yang nggak boleh mabok. Kan tadi jelas kan, pemabok tidak dapat Bagian surga. Tapi setengah mabok bisa nggak? Sama juga ya. Itu tawar benar. Tapi jelas ada tertulis, minumlah sedikit karena badanmu lemah, jangan banyak. Kalau hanya begini boleh, tapi kalau sudah begini, itu beda. Lain, itu yang disebut memabok. Nah, nggak boleh loh sama sekali. Tapi kalau mohon maaf nih, kalau merokok memang nggak boleh ya. Boleh kan? Kalau minum sedikit anggur boleh lah Bapak Ibu, ya kan? Boleh. Dari ilmu kesehatan juga sedikit anggur itu kan menghancurkan kalau kita makan lemak kan? Ya, tapi bukan makan BAB gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya yang banyak lemaknya apa banyak kan lemak ya di hewan yang di daerah salju juga Pak, dingin kan? Boleh juga ya. Kita kan itu maksudnya. Kalau jalan-jalan. Jadi imam-imamku memperkosa hukum Taurat karena ngajar yang nggak benar sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ini yang jadi masalah, mengajarkan yang tidak sesuai kebutuhan orang banyak. Pikiran saya, kalau begitu ya semua jadi sekte apa nanti? Sekte apa? Yang itu loh, yang akhirnya sesat. Buaya Pak, buaya. Iya, dia mau sebut nama Pak, nanti kita kena undang-undang ITE. Dulu Pak. Dulu itu, tapi sekarang masih ada. Masih ada. Cuma tidak
ramah ngemuka gitu. Kenapa? Karena ya bisa dikeroyok kan, bisa dihakimi orang gitu. Nah jelas dari nats ini kita belajar, mari kita melakukan apa yang tertulis. Seperti banyak, gak usah banyakin arti sana sini, gak perlu. Lalu apa tadi dikatakan? Lanjutannya waktu itu kan ada beberapa poin apa tadi? Coba. Apa tadi? Ini saya bilang juga. Di dalam Yesaya 20 kan tadi? Coba. 22 ayat 26. Nah, menajiskan hal yang kudus ini luar biasa. Kudus bagi Tuhan, tapi dia melarang gitu. Ini memutar balik fakta kan? Kamu nggak boleh makan ini kecuali misalnya jangan makan ini dengan alasan kesehatan, bisa saja, ya kan? Nggak boleh nih dimakan. Ini karena kamu kurang, badanmu tidak bisa sehat, tidak bisa mengkonsumsi itu. Itu alasan yang katakanlah tidak bertentangan dengan firman ini. Lalu yang dikatakan juga di sini, mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Itu sudah terlihat. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan tahir. Menutup mata terhadap hari Sabat. Menutup mata. Kalau orang menutup mata itu artinya kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu melihat? Iya, kalau mata Nggak mau tahu kan Pak? Nggak mau tahu kan? itu nggak mau tahu. Itu maksudnya nggak mau tahu. Kalau menutup mata ya bisa orang menutup mata bisa jalan terus gitu, bisa. Tapi kalau menutup mata ya gini nih maksudnya, bahasa kasarnya kalau ngomong aja di situ deh, pokoknya saya paling benar sendiri gitu. Itu maksudnya. Apapun yang dikatakan orang kebenaran berdasarkan kebenaran yang disampaikan dia nggak mau tahu. Itu maksudnya menutup mata. Bukan juga menutup mata mati ya maksudnya, bukan. Ada menutup mata sementara sedang tidur kan. Tuh. Jadi berapa hal ini? 5 loh. 5 hal dibolak-balik begitu oleh para pengajar. Para pengajar ini siapa? Imam-imam. Tadi dikatakan termasuk gembala, siapa lagi? Evangelis termasuk ya kan? Diaken juga termasuk ini. Diaken ini. Siapa lagi? Orang biasa juga bisa loh menyesatkan orang lain. Ya kan? Contoh nih kalau dilihat ini, dia lebih hebat dari metrofisika dan apa tuh? Soal meramal. Nah, ini dilihat nih, ada seperti gambaran apa di awan, ya kan? Nah, ini tandanya begini. Oh, itu menyesatkan juga, hati-hati. Dan itu maksudnya firman ini juga. Dikit-dikit ini pasti begini. Kalau matanya agak begini-begini, ini kamu berarti ada empat suap-suapnya. Kalau tangannya agak gatal, besok kamu dapat rezeki 1 miliar. Begitu kan? Ada loh. Terus mana tanganmu? Ini tulisannya M, ya semua M juga gitu. Ini berarti menang. Miskin. Ada kan? Ada praktek di pinggir jalan di pasar-pasar tuh ada masyarakat. Ada ularnya, ya kan? Ada ininya. Nah, itu maksudnya. Padahal dia tahu itu salah. Tapi gara-gara apa? Ya, iyalah gara-gara apa gitu. Nah, gara-gara apa gitu? Ya, ini dia karena pengen cepat kaya. Yang menyerahkan tangannya pengen cepat kaya. Yang baca itu juga pengen cepat kaya. Bertemulah yang pengen cepat kaya sama dua-duanya masuk jurang. Itu hati-hati kan dikatakan. Ini orang buta berarti menuntut orang jurang. Ada nggak seperti itu? Ada Bapak Ibu, pergi aja ke pasar-pasar. Ada yang praktik seperti itu. Hati-hati. Undang-undang sekarang loh ya, ini sedikit bicara tentang melarang itu loh. Dapat dipidana orang yang menjual kemampuan untuk menyantet orang lain.
belajar hukum sedikit nih. Bapak Ibu baca di KUHP Nasional ini berlaku tanggal 2 Januari 2026. Pasal 252, hafal kan? Ya kalau dulu harus hafal kan ya. 252, hati-hati kalau ngaku-ngaku jadi santet, nah, bisa diolah menjadi terpidana. Ada ditulis. Gak boleh lagi jual-jual ini apa namanya itu, meramal nasib orang. Ada di undang-undang yang baru, KUHP yang baru. Ini maksudnya ayat ini memutar balik, mengajar yang tidak sesuai atau menakut-nakuti, termasuk itu aja menakut-nakuti. Oh kamu begini nih, kamu kalau bentuk ininya seperti ini, kalau agak bergerak-gerak dikit apa gitu badannya, itu tandanya kamu mau dapat rezeki. Ini seperti itu. Ini maksudnya. Yang melakukan seperti itu bukan orang bodoh loh Bapak Ibu. Benar kan? Paling tidak dia punya intelijensia mengakali orang lain, kan begitu? Membodoh-bodohi orang lain, kan begitu? Bukan orang bodoh loh yang bisa yang menjual-jual ini apa? Kemampuan paranormal kayak supranatural kayak apa kayak istilahnya, itu bukan orang bodoh, orang pintar. Malah bisa dia orang yang hafal firman Tuhan. Ini namanya ilmu putih, ilmu hitam ya. Putih juga. Hitam putih, Pak. Tahu firman Tuhan tapi dilakukan. Apalagi ini kan dasarnya dari Ohola dan Oholiba. Bapak baca nanti. Itu tentang Samaria dan Yerusalem yang ini namanya berzina berarti. Dia tahu, tetapi kemudian diajarkan yang lain kepada orang lain. Apa maksudnya? Untuk mendapat keuntungan dari dibahas. Bisa juga untuk apa? Ya supaya dia dikenal orang banyak, gitu. Dia bisa baca nasib, gitu ya. Oh, enggak kok, dia bisa meramal nasib orang, enggak, bukan dari pengetahuannya kok, dari kitab suci. Baca. Dia memperalat kitab suci. Ada nggak? Ada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pergi ke pasar tuh pasti ada yang seperti itu. Nah itu jadi dikatakan inilah yang apa namanya yang mengajarkan yang tidak benar. Lalu kemudian demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Dia memakai firman Tuhan untuk menghina Tuhan. Ya. Memakai firman Tuhan untuk keuntungan sendiri. Lebih kasar lagi nih, termasuk enggak apa namanya kalau kita bertujuan melayani hanya untuk misalnya suatu kepentingan pribadi kita. Bisa. Itu. Demikianlah aku dinajiskan tengah-tengah mereka. Namanya dibawa-bawa. Ini jual nama ini. Catut nama. Jadi calo. Itu ada jelas. Inilah penafsiran dari ini. Nanti bisa juga dilihat sebenarnya. Imamat 10 ayat 10 ya. Dikatakan apa? Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Itu Imamat 10 ayat 10. Padanan dari 22 ayat 26 itu. Imamat 10 ayat 10. Jadi kita sebenarnya disuruh harus membedakan. Tadi Pak Yakub katakan jangan mau dengar. Ya itu sudah itu jawabannya. Ketika mulai khotbah sana sini hanya lawakan yang dikedepankan, kesenangan apa? Telinga enak didengar, ya. Padahal sebenarnya manfaatnya tidak ada, karena justru menjual nama Tuhan untuk kesenangan telinga. Itu jelas. Harus kamu dapat membedakannya. Imamat 10 ayat 10. Jangan sama dengan dia. Menjauhlah kata firman Tuhan. Jangan sampai kita kemudian tercemar atau terjerumus. Terjerumus berarti tidak benar. Tercemar berarti juga tidak benar. Nah, itu Bapak Ibu ya. Haruslah kamu dapat membedakan. Jadi kita sebenarnya filternya. Kalau sudah tidak sesuai kita tidak usah dengar lah gitu ya. Menjauhlah. Tapi kalau masih koridor, masih sesuai dengan firman Tuhan, mari kita dengar, kita nikmati. Jangan sampai kita justru menolak firman. Jangan sampai kita menolak kebenaran. Kalau tidak, bagaimana dong Pak? Jadi kita harus punya kemampuan untuk itu. Ya
Ini dilihat aja, baca aja. Oh yang dikhotbahkan benar nggak? Ketika pembaca kita, oh benar nggak ini yang dikhotbahkan? Baca aja sendiri. Sekarang gampang kok. Ada di handphone bapak ibu ada. Tinggal cari. Oh nggak ada masalah dia menafsirkan. Boleh menafsirkan tapi jangan seperti ini. Terbalik-balik. Para imam memang mengajar terbalik-balik. Para imam yang mengajar hanya untuk kepentingan sendiri supaya enak didengar. Apalagi kemudian mengajarkan yang sebaliknya. Yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh dia katakan boleh. Berbahaya kan? Firman Tuhan tegas ditegaskan. Harus kamu dapat membedakan. Jadi kuncinya adalah kita Bapak Ibu. Ketika di khotbah, lihat, oh benar kan? Ya. Kalau enggak, ya jangan ikutin. Nah, masuk sini keluar sini. Tapi kalau benar, simpan di dalam hati. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Baik. Terima kasih Tuhan untuk refleksi materi kami supaya kami menjadi orang yang bisa membedakan apa yang disampaikan oleh para pengajar supaya kami tidak tersesat karenanya. Firman mengatakan kami harus menjadi orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar ketika kami mendengarkan suatu perintah. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah Engkau dalam Yesus manusia kami sudah berdoa. Amin. Tuhanku sungguh baik, bahkan teramat baik. Dia pelihara hidupku bagai biji matanya. Tuhanku sungguh baik. Mari kita semua bangkit berdiri. Bahkan teramat baik. Dia pelihara hidup kami. Dia pelihara hidupku. Kasih Tuhan kau sungguh baik. Bagai biji matanya. Amin. Katakan puji syukur. Puji syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu kuat tiada bandingnya. Haleluya, puji Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah. Sekali lagi katakan Tuhanku sungguh baik. Tuhanku sungguh baik, Amin. Bahkan teramat baik. bahkan teramat baik. Dia pelihara hidupku Bagai biji matanya. bagai biji Tuhanku sungguh baik. Tuhanku sungguh baik, Oh, teramat baik bagi kami. bahkan teramat baik. Dia pelihara
teduh dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam hari yang sudah diberikan dan menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengar semata. Kau sudah menyaksikan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami dalam setiap kesulitan yang kami boleh alami. Kami boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap dalam posisi yang doa yang sudah kami naikkan dalam doa syafaat kami. Kami juga berdoa Bapak untuk surat tanda lapor yang kami butuhkan Bapak. Kami butuh dokumen pendukung Bapak. Kami percaya Kau pasti mempersiapkan kami mampu melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan sehingga kemudian nanti surat tanda lapor dapat kami miliki. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk sinode pusat kami yang sedang mengurus izin untuk berdiri sebagai sebuah sinode yang baru. Tuhan berkati Bapak para pihak yang terlibat di dalam pengurusan ini, terlebih pihak kementerian Bapak, supaya mereka memberikan kebijakan yang benar sehingga kemudian kami mendapatkan izin sebuah sinode yang baru. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun pada minggu dan minggu mendatang. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Bapak dalam sukacita, berikan kesehatan yang sempurna buat mereka, berikan usia yang panjang dan sukses dalam pekerjaan dan karirnya. Mungkin pula anak-anak kami Bapak yang dalam pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi, Bapak kami taruh dalam tangan Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kepandaian sehingga mereka dapat berhasil sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Semua profesi kami taruh dalam tangan Tuhan, apapun pekerjaan kami hari Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga pekerjaan kami boleh berhasil dan sukses. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Berkatilah buah kandungan, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Yang di kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Adonai Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus HaMasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-salehnya. Demi nama Yesus HaMasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa